hari ini gue bakal pergi ke gunung yang ada di Jawa Tengah. Nanti bakal kalian lihat sendiri gunung apa, karena gue bakal buat video juga. Jadi gue pengen kasih lihat barang-barang yang gue bawa, termasuk dari tas, baju, bakal gue buka semua. Langsung aja kita ke barang pertama. Yang pertama yang pasti itu ada sleeping bag ya. Jadi nanti foto produk yang gue pakai juga bakal gue sematkan di gambar, mungkin di bawah di atas, nggak tahu. Yang pertama gue pakai sleeping bag dari Big Armor. Ini Big Armor dari Big Adventure. Ini sleeping bag Bunaken kalau nggak salah. Ini bagus banget, udah bulu angsa dan udah minim bulu angsanya keluar. Biasanya kan kalau bulu angsa tuh gampang keluar dari jahitan. Ini enggak, karena sistemnya udah pakai jahit yang tapi yang di press gitu. Nah ini yang segede ini bisa gue press jadi kecil, pokoknya dari segede tadi bisa jadi setengahnya lah. Nah ini gue nggak buka ya karena ribet ya kalau sleeping bag. Kalian bisa lihat sendiri aja reviewnya ntar di TikTok atau di YouTube. Kalian bisa lihat sendiri. Ini sleeping bagnya. Oke, gue pisahin dulu di atas ini. Yang kedua sendal. Jadi semua tuh gue pakai kantong kayak gini, staff sack namanya. Kalian juga bisa lihat linknya nanti di sini, dimana bebas. Nanti gue bakal sematin. Ini sendal gue pakai dari Eiger. Sendalnya ringan, tingkas, dan cocok kalau misalnya kita mau pakai di gunung ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Terus gue masukin lagi deh biar gue nggak terlalu ribet. Oke. Ini barang kedua, sendal. Yang selanjutnya gue mau bawa hasil lihat ini. Nah, ini ada apa? Gue lupa. Oh ini. Jadi gue tuh kalau naik gunung selalu cadangan satu kaos dan satu celana. Amit-amit kalau hujan misalnya atau kotor banget, becek-becek banget, gue udah ada persiapan baju. Jadi ini yang gue harapkan sebenarnya nggak akan gue pakai, karena harusnya kalau gue nggak pakai berarti gue aman-aman aja. Ini ada pertama baju apa namanya, baju trekking, sebenarnya bisa baju tidur juga dari Eiger. Ini celana panjang, kalau tiba-tiba dinginnya terlalu over gue pakai dari Pinnacle. Kalian bisa lihat Pinnacle ini celananya bagus banget. Cuman yang gue sayangkan ini warnanya kurang gelap, jadi kayak hitam-hitam ke navy gitu. Nanti aja kalian gue packing ulang. Udah. Ini barang ketiga. Terus ini apa ini? Ini ada barang keempat. Gua pakein pouch juga sama. Ini dari ini gua pakai untuk summit sebenarnya. Walaupun sebenarnya gunung ini puncaknya deket, tapi tetap gua bawa karena gua pengen tahu kapasitas carry gua muat nggak sama barang-barang yang biasa gua bawa. Ini dari Bogabu. Ini adalah hydropack dari Bogabu dan gua suka banget hydropack ini. Kalian bisa lihat nanti video gue pakein dan gua suka banget. Gue rekomendasiin kalian kalau mau nyari hydropack, mending dari Bogabu ini. Storage-nya banyak, terus bisa nyimpen air, tempat air apa sih namanya? Water apa gue lupa, pokoknya tempat air. Jadi kalian tinggal keluarin selang di sini dan compact banget ya. Ini barang yang selanjutnya. Terus ini gue punya satu barang lagi. Ini apa ini? Gue cek dulu. Oh, ini jaket untuk bagian luar outer. Gue pakai dari Bogabu juga. Ini sering gue pakai, gue bawa untuk tektokan, gue bawa untuk naik gunung. Ini gue suka banget. Kalian bisa lihat. Ini serinya Bogabu seri Gamma. Kalian bisa cek, gue langsung pakai kali ya. Pakai aja. Tapi kalau kalian pakai di saat situasi yang nggak hujan atau nggak dingin, ini panas coy, gerah ini. Ini bukan jaket untuk trekking kalau gue bilang ya. Ini bukan jaket untuk trekking. Oke. Yang selanjutnya ini gue bawa sleeping pad dari Konsina. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih, ada cuplikan video atau gambarnya. Sleeping pad ini nanti gue bakal di tenda, gue bakal tiup biar tidur gue lebih nyaman sebenarnya. Ya, sleeping pad dari Konsina. Sleeping pad gue suka banget. Ini harganya lebih murah dari yang lain. Udah gue survei dan kualitasnya juga oke, nggak kalah sama yang lain. Bisa gue bilang ini kualitas terbaik lah. Oke, ini dari Konsina. Yang selanjutnya, ini barang paling penting sebenarnya. Ini adalah
barang-barang yang akan gue pakai untuk tidur. Jadi gue itu setiap pouch yang tadi gue kasih lihat ke kalian itu tuh ada fungsinya masing-masing. Kalau pouch tadi untuk cadangan, terus yang ini khusus sleeping pad, yang ini untuk sendal, dan yang ini itu tuh untuk tidur ya. Pas kita sampai tidur, jadi gue bakal pakai ini. Jadi semua gue kumpulin di sini. Kita lihat ya ada apa aja. Ini gerak Oke. Selanjutnya ini apa tadi buat tidur ya? Gue pakai staff dari Safar Outdoor. Kalian bisa lihat linknya sendiri. Yang pertama itu ada celana tidur. Ini gue pakai celana tidur yang agak tebel. Ini dari Eiger ya. Jadi bahannya bahan ripstop kayak gitu. Dan ini udah pasti tebel karena gue udah pernah cobain ke Linggar Jati dan aman. Oke, ini celana. Yang pertama. Terus yang kedua ini ya dalaman. Kalau gue sampai di tenda pasti gue ganti. Kaos kaki juga pasti gue ganti. Dan ini ada sarung tangan yang tebal untuk tidur dari Konsina. Gue suka banget ini. Terus ada ini ada base layer dari Eiger. Base layer Eiger lengan panjang. Terus yang terakhir ada ini bisa dibilang apa ya? Ini semi sweater, semi kaos untuk gue pakai malam. Jadi base layer dulu, baru apa gue bilangnya? Ini sweater deh, sweater dari Eiger. Terus gue bakal pakai jaket dari Bogabu tadi. Itu yang gue pakai. Ya, ini untuk tidur penuh ya. Semuanya gue suka warna hitam. Kalau kalian nanya, Bang kan kalau di gunung itu nggak direkomendasikan warna hitam. Tenang aja, gue punya barang yang warna oranye yang membuat gue itu terlihat jelas kalau di pendakian malam. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah barang-barang yang gue pakai untuk trekking dan gue pakai untuk berangkat nanti. Kenapa gue kasih pouch juga? Karena gue pada saat berangkat gue bakal keluarin semua dari pouch dan gue langsung pakai. Dan pada saat sampai ke tenda, gue bakal masukin semuanya ke sini karena kan gue ganti baju yang buat malam ya. Yang pertama itu ada jam. Gue dari jam SKMI. Ini jamnya murah banget dan fiturnya lengkap banget, kepake sama gue ya. Terus kaos tangan tentu aja dari Eiger. Simple, nggak full. Jadi kita masih bisa main HP, apalagi buat video kayak gue biasa di gunung. Jadi enak banget. Gue nggak butuh yang panjang-panjang banget. Oke, udah. Terus topi dari Eiger juga. Topinya juga rekomendasi banget. Simple. Terus ada celana trekking. Nah, gue suka banget pakai celana trekking dari Pinnacle. Kantongnya banyak, nggak berat, terus fleksibel aja kalau kita pakai. Jadi gue kalau trekking itu selalu pakai celana pendek. Udah pasti. Gue nggak suka pakai celana panjang. Terus base layer juga dari Pinnacle. Biar serasi aja, jadi base layernya dari Pinnacle dan celana pendeknya juga dari Pinnacle. Terus daleman, tentu aja daleman, nggak penting. Dan ini legging, apa sih namanya legging? Ini dari mana ya? Dari Combat Pro. Pokoknya gue pakai untuk biasanya latihan taekwondo, tapi gue pakai untuk naik gunung juga. Oke, habis. Terus apa lagi yang terakhir ya? Bukan yang terakhir nih, ini bagian perbekalan. Ini perbekalan gue simpan di pos juga. Pos coklat-coklatan dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ya, banyak banget. Nanti bakal gue buat video khusus deh untuk perbekalan ini. Tapi sebelum gue lanjut, kayaknya gue harus pisahin dulu nih barang-barang yang ada di sini ya. Ini tuh udah barang-barang baju, outfit dan lain-lain ya, termasuk makanan. Jadi gue pisahin dulu. Lanjut, ini bukan bagian baju dan celana lagi, tapi ini bagian ke langsung aja deh. Coba gue lihat ya. Yang pertama, gue bawa P3K. Jadi dalamnya itu ada warmer set, terus ada emergency blanket, ada diapet. Tentu aja gue suka bawa diapet, terus colok angin. Mungkin gue bakal bahas juga nanti bareng sama yang perlengkapan konsumsi ya. Dan ini P3K. Oke, ini yang P3K. Terus yang selanjutnya ini adalah handuk dari Pinnacle. Terus ini sikat gigi dan lain-lain.
Ini sunscreen dan ini lip balm dan ini parfum. Oke. Ini buat perlengkapan mandi lah. Karena gue suka mandi pada saat habis turun trekking, gue pasti mandi di base camp. Oke. Terus kacamata. Gue pakai kacamata dari Kafu. Biasanya gue pakai dari Eger, cuman yang ini karena gue pakai jaket dropcore jadi kalian bisa lihat sendiri, cakep banget. Kafu. Kalian bisa lihat semua linknya bakal gue sertain di gambar dan video ini. Lanjut lagi, apa lagi ya? Ini apa nih? Oh, ini satu lagi cadangan. Ini gue bawa buff dan gue bawa apa sih namanya ini? Manset tangan ya. Gue bawa buff dan manset tangan. Ini sebenarnya paling jarang gue pakai, tapi kalau urgent gue pakai. Jadi gue simpan di pot seperti ini. Dan selanjutnya yang paling penting ya, kalau hujan gue bawa jas hujan dari Bogabu. Ini bagus banget jasnya, jadi bisa nutupin sampai ke carrier dan tetap ada celananya. Jadi yang dia jas hujan langsung jadi satu yang gede, cuman ada tetap celananya gitu. Ini gue masukin lagi deh sebentar biar rapi. Gak perlu gue cobain ini ya, karena ribet packingnya. Oke, beres jas hujan. Terus gue masuk ke bagian ini. Ini adalah bisa dibilang bagian paling penting di pendakian gue, karena gue tuh selalu butuh namanya baterai cadangan. Ini baterai cadangannya buat apa? Buat headlamp. Jadi baterai headlamp gue tuh pakai 18650. Ini dari Big Adventure, gue suka banget karena baterainya itu besar ya. Gue bisa bawa cadangan seperti ini dua, dan gue bawa ini juga. Oke. Terus gue bawa lampu tenda juga ya. Ini lampu tendanya bisa tahan sampai 24 jam, bayangin ya. Ini dari Nightcore. Oke. Terus gue bawa HT tentu aja, ini penting banget. Apalagi pendakian kemarin ke Gunung Ciremai, itu kepake banget untuk komunikasi sama tim dan pihak base camp. Terus ini gue bawa baterai untuk Insta360 yang gue pakai buat ngerekam ini. Dua gue bawa charger tentu aja. Gue bawa perlengkapan kamera juga. Terus gue bawa power bank ya. Udah, di sini habis, di tas ini habis. Ada lagi satu yang power bank kecil buat vape biasanya. Oke. Ini nggak perlu gue masukin dulu ya, ribet. Terus yang selanjutnya perlengkapan makan ya. Gue bawa perlengkapan makan seperti ini. Ini gue bawa kompor dari Fire Maple, kompor ultralight, dan udah dapat boxnya kayak gini. Oke, gue pakai piring makan dari Wildo warna dark grey kayak gini. Gue suka banget. Dan ini bukan kompor. Ini apa namanya? Apa namanya ini? Buat masak, apa sih? Gue lupa. Nesting dari Fire Maple juga nih. Gue suka banget, kecil. Dan gue suka banget karena bisa masuk gas kecil. Seperti sebelum ke gas, gue pakai apa? Gelas dari Wildo juga. Jadi warnanya sama dengan piring ini. Terus gue beli sendok dari apa nih? Primus, warna hitam. Gue suka banget. Bisa dilipat dan ada garpu dan ada sendoknya juga, bisa buat motong juga. Terus korek tentu aja. Yang kedua ini stand gas seperti ini. Jadi stand gasnya itu harusnya nanti seperti ini, kebuka dan gasnya simpan di atas. Kok dendek? Nah, gasnya simpan di sini guys. Nah, nanti di atas kompornya baru ada kompor ini. Oke? Itu ya, nggak perlu gua buka sampai ke gas-gasnya. Oke, setelah perlengkapan masak, gua selalu bawa trekking pole juga. Gua bawa trekking pole dari Eger. Ini tipe Valor, warna hitam oranye. Gua suka banget. Udah gua pakai ke beberapa gunung dan worth it banget ya. Trekking pole. Terus tentu aja ini stand Ulanzi. Gue pakai dari Ulanzi dan bawahnya juga Ulanzi. Ini untuk Insta360 gue. Oh ya, gue bawa drone juga sebenarnya di sebelah. Udah.
Kakak adik gue lagi jauh nih. Drone di bawah adik gue ya. Terus yang selanjutnya ini gue bawa tas. Cuman gue pengen jelasin, tapi gue keluarin dulu ya. Yang selanjutnya gue mau bahas tas Eiger yang gue punya. Ini 16 liter. Untuk apa? Karena gue tuh berangkat pakai sepatu seperti ini. Gue bakal berangkat pakai sepatu seperti ini biar nyaman. Tapi pada saat gue trekking, gue bakal ganti sama sepatu dari Eiger. Gue lupa tipe apa, cuman gue suka banget ini. Udah anti air, warna gelap, dan tinggi juga untuk hindari kita dari ankle. Ya, ini sepatunya. Ini juga gue pakai dari Eiger, suka banget. Biasanya gue pakai untuk summit, tapi ternyata tadi gue udah bawa yang Bogabu airdrop pack. Jadi ini bakal gue simpan di mobil. Sepatu yang tadi gue pakai buat berangkat juga bakal gue simpan di mobil. Dan sepatu Eiger ini gue bakal pakai untuk trekking. Oke, ini beres. Dan sebelum gue ke carrier, gue bakal ngebahas tas spesial gue ini ya. Ini gue suka banget pakai tas ini. Kenapa? Karena pertama, bisa di custom. Ini sistemnya modular, bisa di custom dan kita bisa pakai apapun, untuk apapun, mau naik gunung, mau main airsoft, mau kita traveling. Gue suka banget. Ini brandnya dari Duelist, ini kalian bisa lihat sendiri. Ini brandnya dari Duelist. Jadi di bagian depan sini gue bisa simpan handphone biasanya. Di bagian depan sini biasanya gue simpan untuk vape. Ini pot, kebetulan gue simpan vape atau pot. Oke. Di bagian sini bisa gue simpan kamera Insta360. Terus di bagian sini biasanya gue gantungin barang kayak HT tadi gue gantungin sini. Terus gue gantungin botol minuman juga. Nah, di bawahnya sini ada pouch lagi yang gue simpan untuk biasanya cemilan. Pasti gue pakai cemilan, simpan cemilan. Terus gue simpan apa? Earphone. Terus gue simpan powerbank 1 beserta dengan kabelnya. Ya. Dan yang penting kalau mau lawan si Bagas, enggak juga sih sebenarnya. Ini buat potong-potong bahan makanan. Gue bawa pisau dari Eiger juga nih. Ya, bagus banget. Terus di sini udah pasti gue simpan makanan biasanya. Di bagian depannya banget, ini gue simpan yang penting seperti uang cash dan kartu kredit dan kartu tol dan apa aja nih? Tol, KTP terakhir lupa. Paling penting bawa KTP ya. Kalau kalian kemana-mana harus bawa KTP. Oke, udah. Ini gue pengen kasih lihat kalau gue pakai tas ini. Gue suka banget karena multifunction guys. Ya, gue pakainya gini. Lepas lagi. Oke. Gini dan seperti ini. Ya. Compact banget kalian bisa lihat. Dari gue dapat tempat di bawah storage lumayan banyak, gue dapat storage juga di depan yang lumayan penting. Dan ini bahannya bahan Cordura, jadi anti air sebenarnya. Cuman tetap aja bisa tembus dari jahitan-jahitan. Untuk refreshment air doang itu cukup ya. Ini udah. Yang terakhir, kalau orang Kalimantan bilang undasnya, ini adalah tas Eiger. Ini carrier Eiger yang gue pakai untuk ke gunung-gunung yang nggak terlalu lama biasanya. Karena kapasitasnya cuma 35 liter. Dia punya sistem Aerovoid di bagian back sistemnya. Aerovoid high dan ini ada jaring kayak gini. Udah gue coba ke beberapa gunung dan gue suka banget. Gue nggak pernah ngerasa gue nggak pernah ngerasa pegel, walaupun pegelnya itu memang pegel karena perjalanan aja ya, bukan karena ngegendong tas ini. Terus gue beli lumayan kemarin berapa sekian, cuman oke banget ini. Cuma 35 liter, tapi bukan sekecil yang kayak kalian bayangkan ya. 35 liter ini lumayan gede loh. Barang-barang semua yang tadi gue review ke kalian itu udah pasti masuk ya, kecuali tas Eiger yang besar ini gue simpan di belakang ya. Nanti bakal gue buat video juga pas gue masukin ke sini. Ini ada apa sih namanya, buat ngambil barang dengan cepat di sini. Terus di sini juga. Oh sorry, terakhir yang belum gue review adalah matras ya dari Pinnacle. Gue pakai aluminium foil matras seperti ini. Biasanya gue udah masukin duluan. Oke.
Oke, mungkin segitu aja ya. Spill barang yang gue bawa untuk ke gunung. Biasanya untuk pendakian 2 hari 1 malam. Gue cukup pakai carry yang 35 liter ini dan barang-barang gue yang tadi. Oke, mungkin segitu aja barang-barang yang gue bawa dan yang udah gue kasih ke kalian. Kalau misalnya ada yang kurang, gue juga butuh informasi dari kalian nih. Kira-kira barang-barang penting apa yang harusnya gue bawa tapi belum ada di barang-barang ini. Ya, kalau ada yang kelebihan juga atau nggak worth it menurut kalian gue bawa, komen aja. Nanti gue bakal evaluasi lagi barang-barang yang gue bawa karena gue masih pemula. Jadi ya gue butuh banyak informasi dan ilmu dari kalian guys. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.